Seorang wanita presiden direktur awalnya hanya dengan niat baik, membantu seorang siswa miskin yang berjualan di pinggir jalan. Bahkan biaya pengobatan ibunya pun ia yang tanggung. Belakangan ia juga mengeluarkan 300.000 sebagai modal awal, membantu pemuda itu membuka usaha sendiri. Tak disangka, justru karena kebaikan itu, 7 tahun kemudian nasib hidupnya berubah total. Hari itu ia mengetahui, suaminya diam-diam menggelapkan dana perusahaan, bahkan menahan gaji karyawan dengan sengaja. Perusahaan sudah diambang kebangkrutan, demi menghindari hukuman penjara. Pria itu malah menyuruhnya yang menanggung semua dosa, bahkan bersumpah akan setia menunggu sampai ia bebas. Akhirnya wanita itu masuk penjara dengan penuh ketidakadilan. Namun saat ia bebas 7 tahun kemudian, dengan penuh harapan ingin bertemu kembali dengan suaminya, yang ia dapat hanyalah tatapan penuh kebencian. Lebih menghancurkan lagi, pria brengsek itu ternyata sudah bersekongkol dengan sahabat dekatnya sendiri, untuk merebut perusahaan dan harta miliknya. Ternyata penggelapan dana 7 tahun lalu adalah jebakan mereka berdua. Lebih menyakitkan lagi, anak yang ia anggap lahir dari suaminya, ternyata adalah anak kandung si sahabat palsu. Saat ia marah dan menuntut penjelasan, mereka tanpa rasa malu malah menertawakannya. Pria itu bahkan mendorongnya jatuh ke lantai, lalu pergi sambil mengejek. Wanita itu menggertakkan gigi dan bersumpah akan membuat mereka membayar harga yang setimpal. Namun saat ia ingin mencari pekerjaan, semua perusahaan menolak karena catatan kriminalnya. Dengan tubuh lelah dan hati patah, ia berjalan tanpa tujuan di jalan. Tiba-tiba melihat kios tempat siswa miskin itu dulu berjualan, mengingatkannya pada masa lalu yang indah. Kali ini ia hanya bisa menguatkan diri untuk terus bertahan hidup. Keesokan harinya ia kembali mencari pekerjaan. Kebetulan ada rekrutmen pelayan di sebuah grup besar. Sayangnya usianya dianggap terlalu tua dan ditolak. Saat ia hendak pergi dengan putus asa, mobil supervisor perekrutan terjebak di lumpur. Tidak ada yang mau membantu, hanya dia yang maju menolong, mengambil batu untuk menyokong roda. Tak peduli tubuhnya kotor oleh lumpur. Akhirnya mobil itu bisa keluar dari jebakan. Orang-orang mengejeknya sok pahlawan. Namun tak lama kemudian mobil itu berhenti. Supervisor turun dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia memberi 200 sebagai imbalan. Namun wanita itu menolak uang itu, hanya meminta kesempatan kerja. Supervisor awalnya hendak menolak, namun kaget saat tahu wanita itu fasih berbahasa Inggris. Bahkan bisa menjawab dengan lancar bahasa Jerman dan Spanyol. Akhirnya ia pun diterima bekerja berkat kemampuannya. Siapa sangka, orang yang akan ia layani adalah siswa miskin yang dulu ia bantu. Kini ia sudah menjadi pendiri grup, bahkan jadi orang terkaya di industrinya. Begitu tahu wanita itu baru keluar penjara, CEO langsung memerintahkan sambutan paling tinggi, bahkan bersedia memberikan setengah saham perusahaan untuk membalas budi. Karena tanpa kebaikan wanita itu dulu, ia tak mungkin mencapai keberhasilan hari ini. Ia pun buru-buru memutuskan untuk segera menemui wanita itu. Keesokan harinya di sebuah jamuan besar, wanita itu hadir dengan identitas pelayan, namun justru bertemu suami brengseknya. Ia diejek karena catatan kriminalnya, dipermalukan di depan umum, dan dipertanyakan kenapa orang sepertinya bisa direkrut. Supervisor langsung meminta maaf pada para tamu, dan menyuruh wanita itu bertugas di area lain. Namun diam-diam sahabat palsu itu mendekati meja pameran, mencuri kalung yang dipersiapkan CEO untuk wanita itu, lalu memanfaatkan keributan antara wanita dan suaminya. Diam-diam menyelipkan kalung itu ke dalam saku wanita. Ia lalu menyebar fitnah, mengatakan wanita itu punya utang miliaran, datang ke pesta hanya untuk mencuri, bahkan menyarankan para tamu memeriksa dompet mereka. Saat semua orang memeriksa dengan cemas, sahabat palsu itu pura-pura menemukan kalung di saku wanita. Dengan fitnahnya, semua orang langsung berbalik memusuhi wanita itu. Kabar ini segera sampai ke telinga CEO. Ia langsung memerintahkan sopirnya melaju secepat mungkin ke lokasi pesta. Di sisi lain, orang